Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Engkong, terima kasih udah anterin Mas setiap pagi ke sekolah. Emak, terima kasih udah temenin Lea kalau sore sepatu rodaan. I love you Mak Engkong. Sehat selalu ya. Buat emak, buat Nainai, thank you udah ngurusin aku waktu aku kecil, waktu masih TK. Semoga sehat terus. I love you. Thank you Amma udah temenin taman sepeda. I love you. Thank you Oma udah ngejagain aku dari kecil sampai sekarang. Makasih. I love you Oma Opa. Sehat selalu Mak, semoga bisa terus ngobrol, makan bersama bareng, sama kapan-kapan mungkin kita bisa main bareng lagi. Thank you Opa. Udah jagain. I love you. Hai Oma, I love you. Thank you. Jagain, God bless you. Mama Yeye sehat selalu. Caca, saya mau Yeye. Naina ya Ma, Oma I love you. Hai usiang aku. Nana deh Ma. Aku suka main ayunan sama bubble. Aku suka main ayunan yang sama Uci sama Uci Lala. I love you Uci yang takut. I love you. Hai Uci danku. Jose. Aku suka main odong-odong sama Uci. Sehat selalu Uci danku. Emak, Engkong, Mama senang sekali mempunyai Emak Engkong seperti kalian. I love you Emak Engkong. Shalom, selamat Hari Lansia buat Oma, Opa. Semoga semangat melayani di GKI Kebonjati. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Tetap semangat lansia. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Semangat selalu. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Buat Opa, Oma, selamat Hari Lansia. Panjang umur, sehat, Tuhan memberkati. Selamat Hari Lansia, semoga Opa Oma tetap semangat dalam melayani dan juga berbakti kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Umat yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita dengan mengingat bahwa kita memiliki Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Mari dengan bersukacita atas kebesaran Tuhan, kita berdiri dan menaikkan pujian baginya. Lagu ini diciptakan oleh Keith Hampton pada tahun 2009. Menilik dari makna lagu tersebut, saya merenungkan tentang pentingnya bersyukur dalam setiap aspek kehidupan. Kita tahu bahwa kita adalah manusia berdosa. Namun, oleh karena anugerahnya, kita diselamatkan dan kita yang hilang telah ditemukan.
Melalui musik yang dikemas dalam aransemen ini, saya harap kita dapat memuji Tuhan dengan bersukacita. Sama seperti musik yang memiliki dinamika berbeda-beda. Keras lembut suatu komposisi dalam lagu adalah bagian dari karya tersebut. Begitu juga dengan hidup kita, penuh dengan perubahan dan tantangan, seiring waktu berjalan adalah bagian yang harus kita hadapi dengan rasa syukur. Hal ini mengingatkan saya ketika saya harus menunda sidang skripsi karena terkena COVID-19. Saat itu saya kecewa, sedih, pasrah dengan apa yang terjadi. Saya merasa putus asa dan tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Namun, pada akhirnya saya bisa bangkit kembali karena saya percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang tidak pernah gagal untuk saya. Melalui lagu ini, kita diingatkan bahwa berjalan dengan iman dan bersukacita dalam Tuhan adalah kunci untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Halo saudara, apa kabar? Saya Pendeta Riani Suharja, Pendeta GKI dengan basis pelayanan GKI Pondok Indah. Hari ini renungan kita akan saya ambil dari 2 Tawarik 7 ayat 14 dengan tema Allah memulihkan. 2 Tawarik 7 ayat 14 mengatakan, bila mana umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus,
warga jemaat Majelis Jemaat GKI Kebonjati, banyak orang berpikir relasi kita dengan Allah adalah sebuah transaksi. Tuhan memberikan berkat, saya berterima kasih. Tuhan melindungi saya bersyukur. Tuhan memberikan kecukupan pada saya memberikan persembahan dan pelayanan. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang terjadi sebaliknya, saudara? Saya sakit, tapi Tuhan tidak menyembuhkan. Saya terluka, tapi Tuhan belum memulihkan. Saya sendirian dan kesepian, tapi Tuhan terasa semakin jauh. Saudara, bagaimana mungkin saya merasakan Allah memulihkan di tengah pergumulan yang kini terjadi? 100 tahun bukan jaminan loh hidup kita semakin menjadi lebih baik. Misalnya saja GKI Kebonjati ini ada tantangan keuangan, ada pelayanan youth yang penuh dengan tantangan, dengan gejalanya menghilang kaum muda dari gereja-gereja, ditambah dengan semangat dan kesatuan hati yang sering kali menguap. Pertanyaannya buat kita, saudara, bagaimana kita bisa merasakan hadirnya Allah, bahkan Allah yang memulihkan? Saudara, dari bacaan kita bersyukur kita bisa menangkap beberapa poin bagaimana caranya kita mengalami Allah dan Allah yang memulihkan. Yang pertama, saudara, kita diajak untuk mencari wajah Allah. Mencari wajah Allah perlu kerendahan hati untuk bukan hanya berbicara kepada Allah, tetapi mendengarkan suara Allah. Mencari wajah Allah dapat kita temui bukan hanya ketika kita menanti-nantikan secara supranatural wajah Allah bercahaya seperti Yakub melihat tangga berjalan, atau seperti Yakub bertemu dengan Allah, atau Abraham bertemu dengan malaikatnya. Tapi di mana kita bisa menemukan wajah Allah saat ini? Saudara, wajah Allah ada pada orang-orang yang berduka dan kesepian, merasa terdiskriminasi dan tidak berdaya. Itu sudah dialami oleh GKI Kebonjati ini pada waktu Bandung Lautan Api. Bonti katanya jadi salah satu tempat persinggahan atau perlindungan mereka yang menjadi korban. Disitulah Bonti melihat wajah Allah yang berduka, terdiskriminasi, kesepian dan menderita. Wajah Allah juga bisa terlihat saat kita tersungkur dan merasa tidak berdaya. Kita melihat dalam ketidakberdayaan kita, ada di mana pertolongan datang, dan pertolongan itu dari Allah. Disitulah wajah Allah kita temukan. Saudara ingat di tahun 90-an ketika GKI Bonti mengalami defisit yang luar biasa sampai konon banyak berhutang. Banyak juga gereja mengalami ini, saudara. Tapi Tuhan berdayakan dan kembangkan gereja ini untuk terus bertumbuh sampai pada hari ini. Wajah Allah juga ada di tempat-tempat yang merindukan Allah. Orang-orang yang terus mengharapkan munculnya komunitas iman di dalam kehidupan keseharian mereka. Dan nyata Bonti menghasilkan banyak bajem dan menjadi jemaat dewasa. Disitulah wajah Allah diperkenalkan dan dilihat oleh banyak orang. Wajah Allah juga bisa ada dalam diri mereka yang berbeda-beda. Dengan menerima perbedaan, kita sedang melihat wajah Allah, karena Allah lah yang menciptakan perbedaan. Saudara masih ingat? Bonti juga terlibat dalam pembentukan forum-forum lintas agama. Kita nggak cuman ada di sebuah tempat dengan komunitas iman yang sama, tapi kita membuka diri untuk adanya banyak
perbedaan. Bahkan membentuk komunitas-komunitas saling berdialog, berkenalan, dan bukan saling memusuhi. Lihatlah wajah Allah, saudara. Bukalah diri untuk melihat wajah Allah di tempat-tempat tersembunyi di mana kita sebelumnya belum pernah menjejakinya. Tapi Allah ada di sana dan Bonti mengalaminya. Yang kedua, saudara, bukan hanya mencari wajah Allah, tapi dibutuhkan sebuah sikap hati bertobat. Sehingga kita tidak hanya terfokus, hanya mencari menemukan wajah Allah sesuai dengan harapan kita. Tapi kita bertobat, berubah, mengubah cara berpikir kita untuk melihat bahwa wajah Allah juga ada di tempat yang tidak nyaman dan tidak aman. Ini kita jalani pada masa-masa pandemi. Kita berubah. Kita ingin survive atau kita ingin bertahan dalam kemelut pandemi yang kita hadapi. Bersama-sama bergandengan tangan, tidak peduli orang itu orang apa, ada di gereja mana, siapa namanya. Yang penting kita menolong. Kita berubah. Kita nggak mau memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Saya ingat di zaman pandemi, saudara, orang nggak peduli siapa yang butuh oksigen. Kalau saya punya di rumah, saya pinjamkan. Ada obat sedikit saya berikan. Ada masker kita kumpulkan dan kita beri ke orang lain. Itulah wajah Allah di dalam dunia ini. Saat orang sakit, kita sehat, kita menolong mereka yang sakit. Setelah bertobat, nantikan anugerah Allah. Sebab pemulihan terjadi bukan karena usaha manusia semata. Pemulihan terjadi saat kita membuka tangan dan hati kita agar anugerah Allah itu benar-benar diberikan kepada kita. Saudara, anugerah ada bukan karena ada yang layak kita pertukarkan. Tapi anugerah ada karena kita benar-benar percaya pada kemurahan Allah saja. Saudara bayangkan kalau orang menanti anugerah, dia gak akan dapat. Karena anugerah itu adalah sebuah pemberian karena kemurahan dan kebaikan Allah semata. Bukan karena kita layak mendapatkannya. Bagi seorang bayi yang menantikan susu ibunya. Bagi seorang buta yang menanti tangan Yesus menjamahnya walau lewat serpihan tanah dan mengoleskan di matanya. Bagi seorang anak kecil yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang lebih, saudara. Disitulah anugerah Allah turun. Jadi saudara, percayalah Tuhan segera memulihkan. Tapi terbukalah. Lihatlah wajah Allah dalam sesamamu yang membutuhkan. Selamat ulang tahun Bonti. Tuhan melimpahkan berkat-Nya agar saudara kembali dan terus menjadi berkat. Saya mau akhiri dengan doa dari Fransiskus Assisi yang mengatakan demikian. Ya Tuhan, biarlah aku tidak terlalu berusaha untuk dicintai. Namun biarlah aku berusaha untuk mencintai. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu. Perjalanan hidup seseorang tidaklah selalu mulus. Kadang berliku-liku, kadang berbatu, kadang juga menanjak, dan kadang turun menukik ke dalam lembah yang paling dalam. Bagaimana kalau tiba-tiba Bapak Ibu divonis
mengidap satu penyakit yang sangat menakutkan, yang merupakan momok, penyakit yang mematikan, yang semua orang kalau bisa tidak mau untuk menerima penyakit itu. Saya mengalaminya pada awal tahun lalu, tahun 2023. Tanpa gejala yang kasat mata, saya divonis menderita breast cancer. Tanpa ada perubahan bentuk, tanpa ada gejala, tanpa ada perubahan kulit jeruk, juga tanpa ada perasaan atau tidak ada gejala sama sekali. Satu-satunya kelalaian saya adalah tidak melakukan tes mamografi secara rutin, bahkan tidak pernah. Karena saya tidak merasakan gejala apa-apa. Padahal secara genetik saya ada faktor genetik dari keluarga. Singkat cerita, saya harus menjalani operasi secepatnya. Saya diberi waktu 3 minggu untuk memutuskannya. Waktu yang singkat ini saya pergunakan untuk me time bersama Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan. Ini saatnya Tuhan merecall saya. Tuhan panggil saya secara khusus dengan caranya sendiri. Ada maksud Tuhan yang ingin disampaikan bagi saya, ingin dinyatakan secara khusus bagi saya. Pertama-tama tentunya saya mohon ampun atas segala kelemahan saya, atas segala kekurangan-kekurangan saya, kelalaian saya. Kemudian saya berdialog dengan Tuhan. Tuhan, mengapa ini harus terjadi pada diri saya? Apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup saya? Saya pasrah atas kehendak-Mu Tuhan, jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Dalam Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia yang akan memelihara engkau. Dia tidak membiarkan orang benar itu goyah. Saya mulai lebih giat lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Memilih kitab Mazmur karena Mazmur adalah kitab yang syarat akan janji-janji Tuhan yang menguatkan. Saya mencatat ayat-ayat khusus yang berbicara pada saya dalam sebuah catatan kecil. Antara lain Mazmur 23 ayat 4 yang berbunyi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Juga saya mendapatkan kekuatan dari Yesaya 26 ayat 3 yang berbunyi, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Puji Tuhan, operasi berjalan lancar dan baik. Tahap 1 tindakan pengobatan sudah saya lewati dengan baik. Thanks God. Tuhan memberi kesempatan hidup buat saya. Tahap kedua yaitu tahap kemoterapi merupakan hal atau tahap yang berat bagi saya. Seolah-olah tubuh dimasuki racun untuk membunuh sel kanker yang masih tersisa di dalam tubuh, sekaligus merusak sel-sel yang masih sehat. Lemas tentunya, tidak bertenaga, mual, tidak nafsu makan, tapi harus makan untuk menambah stamina. Tidak bergairah, inginnya istirahat terus. Rambut mulai rontok, imun tubuh pun menurun. Di saat seperti ini, yang paling merasakan dampaknya adalah keluarga inti, suami dan anak-anak. Anak saya kebetulan bertugas di luar kota, sehingga otomatis suami yang mengambil alih urusan rumah tangga, di samping tugas pelayanannya yang rutin. Bersyukur karena saya mempunyai suami yang sabar, yang care, yang merawat, dan peduli mengantar-mengantar selama saya mengadakan pengobatan
masa kemo ini. Di masa sulit ini justru juga Tuhan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menolong kami. Melalui kerabat, sahabat, dan teman-teman, semua keperluan kami dipenuhi. Mulai dari catering sehat, karena kami tidak bisa memasak, tidak bisa melakukan aktivitas masak. Suplemen food juga yang dibutuhkan untuk menambah stamina tubuh. Tusuk jarum dan akupunktur juga dilakukan oleh seorang teman dokter yang baik hati dan mau datang ke rumah. Juga dukungan doa baik dari teman-teman yang jauh, yang dekat, dari berbagai jemaat, dari gereja-gereja lain. Bapak Ibu, itulah bukti Tuhan mengasihi saya. Tuhan peduli akan penderitaan kita. Bukti bahwa hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Kalau saya masih ada sampai dengan saat ini, itu anugerah Tuhan semata. Hidup ini milik Tuhan. Karena itu, biarlah hidup kita yang kita jalani hanya untuk kemuliaan Tuhan saja, agar orang dapat melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Banyak orang terkecoh melakukan apa yang dia mau dengan memakai nama Tuhan, seolah melayani Tuhan, tapi sebenarnya melayani untuk memuaskan hasrat diri sendiri. Karena itu, marilah kita introspeksi diri masing-masing. Akhir kata, izinkan saya mengutip syair sebuah lagu yang menguatkan saya. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, jalan selalu rata dan mulus. Tapi Dia berjanji untuk selalu menyertai dan memberi kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini bagi setiap orang yang setia dan percaya. Amin. Oke, Kak. Selamat ulang tahun yang ke-100 untuk GKI Kebonjati Bandung. Semoga Tuhan selalu menyertai, membimbing, dan memampukan GKI Kebonjati untuk terus berkarya, untuk terus melayani, dan kiranya hadir menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati. Tak kutahukan hari esok. Dalam proses pembuatan lagu ini, saya menyadari bahwa ternyata lagu tersebut merupakan saksi perjalanan kehidupan saya selama ini. Banyak hal yang telah saya lalui selama tahun 2022 sampai 2023 yang merupakan tahun di mana saya mulai menginjak kepala dua, kemudian memulai kehidupan dewasa yang sebenarnya. Dimulai dari tahun 2022, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa ikut lomba paduan suara, mulai ikut konser orkestra yang cukup besar di kampus, kemudian dilanjut dengan lomba paduan suara lagi pada akhir tahun 2022. Kesempatan-kesempatan tersebut selain memberikan pengalaman dalam bidang musik, juga menjadi pelajaran bagi saya di dalam banyak hal. Melalui masa-masa up and down-nya kehidupan, saya diproses oleh Tuhan. Seringkali saya ngerasa kalau saya bisa ngejalanin kehidupan dengan kekuatan sendiri dan lupa kalau Tuhan yang selama ini nuntun saya agar bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan tadi. Pada perjalanan dari tahun 2022 menuju 2023 ini, saya merasa bahwa keputusan-keputusan yang saya ambil membawa saya semakin jauh dari Tuhan. Dan dari situ Tuhan memberikan teguran dan mengingatkan saya bahwa saya udah terlalu jauh dari Tuhan. Gitu. Saya sempat protes sama Tuhan, kayak kenapa sih Tuhan izinkan saya ada di titik terendah itu? Saat saya ada di fase itu, saya ingat dengan lagu ini. Lagu yang saya pilih untuk dimainkan pada konser EDS ini. Ternyata setelah merenungi makna lagu tersebut, saya menyadari meskipun saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, namun saya percaya Tuhan selalu menuntun saya untuk dapat menjalani setiap fase di kehidupan ini.
Lagu ini juga menjadi penenang ketika saya merasa hampa dan merasa sendiri. Salah satu lirik di lagu tersebut yang mengatakan, "Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang." Kalimat tersebut menjadi kekuatan dan memberikan harapan bahwa Tuhan akan selalu ada dalam setiap perjalanan kehidupan kita.
Tuhan, kami bersyukur atas pemulihan yang Engkau berikan kepada Israel. Dalam kesedihan, Engkau memberikan harapan baru. Ajar kami untuk percaya pada rencana pemulihan-Mu. Kami ingin melihat karya-Mu yang menakjubkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus, kami bersyukur. Amin. Halo anak muda, jangan baperan ya. Maju terus dan jangan mudah menyerah. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak-Nya. Aku disayang Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak-Nya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Tungku api yang menyala. Daniel pasal 3 ayat 17. Allah mengutus nabi-nabinya untuk memberitahukan cara hidup yang benar. Nabi-nabi itu memperingatkan mereka untuk mendengarkan perintahnya. Seiring berjalannya waktu, mereka menolak peringatan itu. Mereka ditangkap oleh musuh-musuh mereka dan banyak yang terbunuh. Sedangkan yang lain dibawa ke Babel untuk tinggal di sana. Raja Nebukadnezar melihat ada beberapa orang berbakat di antara tawanan itu. Dia memutuskan untuk melatih mereka di istananya. Siapakah mereka? Mereka adalah Daniel, Sadrah, Mesah,
dan Abednego. Keempat sahabat itu tetap mengikuti perintah Allah, walaupun mereka ada di negeri asing. Allah memberkati mereka saat mereka dibawa ke hadapan Raja Nebukadnezar. Raja terkejut dengan kebijaksanaan dan kepandaian mereka. Suatu malam, Raja bermimpi aneh. Dia sangat bingung. Raja menyuruh para penasehatnya untuk mengartikan mimpi itu dan juga menjelaskannya. Jika mereka tidak bisa menjelaskan, mereka semua akan dihukum mati. Daniel mengajak teman-temannya untuk berdoa. Pada malam itu, Allah memberi penglihatan kepada Daniel tentang mimpi raja. Raja Nebukadnezar sangat terkejut. Dia mengangkat Daniel menjadi pemimpin atas seluruh Babel. Daniel pun memberi tugas-tugas penting kepada ketiga temannya. Beberapa waktu kemudian, Raja Nebukadnezar membuat patung dari emas yang sangat tinggi dan besar, sehingga bisa dilihat dari jarak bermil-mil jauhnya. Dia memerintahkan semua orang untuk menyembah patung itu. Jika mereka tidak menyembahnya, mereka akan dilempar ke dalam tungku api yang panas. Semua orang berlutut untuk menyembah patung itu, kecuali teman-teman Daniel, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Berlututlah, atau kalian akan dilemparkan ke dalam tungku api. Tidak ada satupun Tuhan yang dapat menyelamatkanmu, kata raja kepada mereka. Raja Nebukadnezar jawab mereka, Allah kami dapat menyelamatkan kami dari tungku api itu. Walaupun dia tidak menyelamatkan kami tidak akan menyembah patungmu. Kami hanya menyembah Allah. Raja melihat ketiga orang itu diikat dan dimasukkan ke dalam tungku api. Raja memperhatikan dan dia terkejut dengan peristiwa yang dia lihat. Ada 4 orang berjalan-jalan di dalam tungku api itu. Keluarkan mereka, perintah raja. Sadrah, Mesah, dan Abednego keluar dari tungku api itu. Mereka tidak terluka, bahkan tidak tercium bau asap dari tubuh mereka. Allah kalian mengirim malaikat untuk menyelamatkan kalian, karena kalian siap mati baginya. Hanya Allah kalian yang punya kuasa untuk menyelamatkan. Pujilah Dia. Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih
kasih Yesus melebihi apapun. Lebih dalam dari laut, lebih luas dari samudra. Kasih Yesus pun lebih indah dari pelangi. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mengajarkan kami untuk selalu setia kepadamu. Mereka tidak takut meskipun harus masuk ke dalam perapian yang menyala, karena mereka percaya Engkau selalu bersama mereka. Tuhan, ajar kami untuk menjadi seperti mereka, berani berdiri teguh dalam iman kami, meskipun ada tantangan atau godaan di sekitar kami. Kami tahu, Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau melindungi kami di saat sulit dan memberikan kekuatan untuk tidak menyerah. Tolong kami agar selalu percaya kepadamu, baik senang maupun saat sulit. Bapa, penuhi hati kami dengan keberanian dan kasih-Mu, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia. Kami mau menyenangkan hati-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nama saya Deren Xavier Sanjaya. Saya bersyukur bisa bersekolah dengan bantuan Bas. Bisa mengenal seorang om yang baik. Deren percaya om adalah wakilnya Tuhan, sehingga Deren bisa sekolah. Cita-cita Deren adalah menjadi pemain drum yang suatu saat akan sukses. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kita diberi kecukupan, bahkan kelebihan materi. Dalam 2 Korintus 8 ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Mari kita berbagi dengan sukacita kepada saudara-saudara di bulan Diakonia Misi ini, agar mereka juga dapat menikmati sukacita yang sama. Tuhan melihat kepedulian saudara-saudara dan memberkatinya. Amin. Hai Bunti, perkenalkan nama aku Hana Manet Salonika, umur 18 tahun. Dulu aku bersekolah di SMA Kristen BPK, dan saya dulu berkeinginan untuk masuk ke kampus LIKMI dengan bidang informatika. Dan saya ingin berterima kasih kepada Bonti karena telah membantu diberikan kesempatan untuk bersekolah di SMA Kristen BPK hingga lulus. Dan saya sekarang telah diterima di LIKMI dengan bidang yang saya inginkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Hai, nama saya Yata Ezekiel. Sekarang saya sudah naik ke kelas 4. Saya menerima bantuan BAS dari GKI Kebonjati 100 sejak tahun 2022. Terima kasih GKI Kebonjati 100 karena telah memberikan bantuan. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jason dari SMA Intelijensia. Sudah 2 tahun menerima bantuan anak sekolah dari GKI Kebonjati nomor 100. Terima kasih untuk jemaat dan donatur GKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.